Saya akan bahas dua emiten, yang mana dua emiten ini sama-sama dimiliki oleh para sembilan naga. Dan secara kebetulan yang luar biasa juga, dua emiten ini baru saja dihadiahi hadiah yang begitu luar biasa dari pemerintah, yaitu berupa proyek strategis negara atau PSN. Ya. Emiten yang akan saya bahas adalah dua emiten properti, yaitu BSDE dan PANI. Ya. BSDE sudah lama listing di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2008. Ya. Baru satu kali melakukan right issue, yaitu di tahun 2010. Jadi 2010 sampai dengan sekarang 14 tahun tidak ada penambahan modal. Ya. Kemudian kalau Pani ini ibaratnya tadinya sebenarnya adalah perusahaan pengalengan. Ya. Kemudian di backdoor listing oleh Pantai Indah Kapuk 2. Ya. Sehingga perusahaan berubah menjadi sektor properti, ya, yaitu Pantai Indah Kapuk 2. Ada alasan yang sangat-sangat mendasar sekali kenapa yang seharusnya perusahaan yang sudah begitu profitabilitasnya begitu baik seperti Pantai Indah Kapuk 2, Anda bisa lihat produknya laku ya di pasaran, sukses di peak 1, sekarang peak 2 juga sukses. Ngapain perusahaan dengan finansial yang baik, kemudian manajemen yang baik, kok mau IPO secara backdoor listing? Artinya dia hadir di bursa. Karena seperti yang saya sudah sampaikan kepada Anda, kalau Anda sering menonton YouTube saya, bahwa perusahaan yang secara finansial kuat itu biasanya akan mikir dua kali untuk masuk ke bursa efek. Karena buat apa? Bursa, kalau kita masuk ke bursa efek, berarti kan kita mencari modal sebagai emiten. Lah, sedangkan saya secara finansial kuat. Jadi ngapain saya masuk ke bursa efek? Nah, tapi Pani tidak, dia melakukan backdoor listing, dia masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia. Nah, sekarang kita bahas dulu dari BSDE. Ya, BSDE ini punya total aset, total ya, aset 66 triliun. Anda bisa lihat di sini, 66 triliun. Kemudian total liabilities 25 triliun, berarti Anda bisa lihat debt to equity rasionya, ya, debt 25, equity-nya 41, artinya under 1 ya, DER-nya. Jadi perusahaannya cukup sehat. Kemudian kalau untuk Pani Anda bisa lihat di sini, total aset adalah 33 triliun, kemudian total kewajiban adalah 14 triliun, total ekuitas 19 triliun. Debt to equity rasionya juga sama di bawah 1, ya sama-sama baik. Nah, tapi ada perbedaan yang signifikan di sini, di mana kalau Anda lihat aset 66 triliun yang dimiliki oleh BSDE, kalau kita lihat market cap-nya saat ini, market cap itu adalah harga di market dikali total lembar saham yang ada pada emiten ini. Ya, baik yang di tangan masyarakat maupun yang masih di tangan emiten. Saya katakan total, ya. Itu hanya 20 triliun market cap-nya. Sedangkan asetnya adalah 66 triliun. Ekuitasnya adalah 40-an triliun tadi. Jadi bisa dibilang price to book value-nya kurang dari 1. Ya, mungkin hanya setengah ya, 20 banding equity-nya 41 ya. Banding 20 berarti price to book value hanya 0,5 untuk BSD. Sedangkan Pani, Anda bisa lihat di sini, ekuitas 19 triliun. Market cap-nya saat ini untuk Pani adalah 85 triliun. Jadi kalau kita bicara price to book value, ya 85 kita bagi dengan berapa tadi? 19 ya. Untuk Pani, equity-nya adalah 19. Kita bagi dengan 19, maka ketemu price to book value-nya adalah 4.
kali lebih, ya, 4,4 kali. Jadi luar biasa tinggi sekali. Dan kenapa harganya masih juga nggak jatuh kan gitu ya? Kita tidak bisa melihat hanya sekedar dari PBV saja. Ya. Dua-duanya juga sama-sama perusahaan yang profit, ya, menghasilkan laba. Ya. Jadi kita sudah melihat DER-nya sama-sama di bawah 1. Kemudian price to book value jelas BSDE jauh lebih unggul daripada PANI. Karena PANI price to book value-nya 4,4 kali. Nah, sekarang kita masuk ke ibaratnya kalau punya uang, sebaiknya kalau mau invest, pilih yang mana. Kita bicara invest ya, bukan bicara trading. Kalau sudah bicara invest, maka kita harus bertanya, apakah ada dividennya atau tidak. Itu dulu. Tanpa ada dividen, maka ibaratnya sama saja seperti Anda membeli kapling tanah kosong atau Anda beli tanah, tidak Anda sewakan. Ya. There is no income. Tidak ada income. Kapan profit? Nanti. Kalau sudah bisa dijual pada harga yang lebih tinggi daripada harga beli. Itu namanya pedagang, bos. Ya. Pedagang tidak melihat seberapa lama Anda hold, tapi melihat dari mana Anda menghasilkan keuntungan, yaitu dari capital gain. Dua-duanya tidak bagi dividen. BSDE jarang sekali bagi dividen. Ya, jadi bisa kita bilang kalau mau invest, dua-duanya tidak bagi dividen. Jadi dari mana kita ibaratnya kalau all in terus kita cash flow-nya dari mana nih buat penghidupan kita? Dividennya nggak ada. Kan begitu. Jadi dua pilihan ini sebenarnya sama-sama kurang menarik bagi saya kalau dari sisi invest. Tapi dua-duanya sampai dengan tanggal 3 April 2024 ini saya punya barangnya. Ya. Jadi saya bikin video ini pada 3 April 2024. Posting videonya belum tentu di tanggal 3 April juga. Ya. Saya punya BSDE, saya beli waktu COVID di harga 600-an, ya, kurang dari 700 sampai sekarang masih hold. Ya, jarang sekali ngasih dividen. Kayaknya ada tapi kecil, ya, jadi hampir nggak berasa. Kemudian PANI saya juga punya, tapi saya entry based on technical, ya. Saya entry based on technical. Sampai dengan saat ini ya belum sebesar profit yang didapat pada BSDE, ya, karena BSDE kan belinya pada saat orang nggak berani beli saham, ya, pada saat COVID crash tahun 2020. Saya punya dua-duanya. Nah, sekarang bagaimana view-nya untuk ke depan? Seperti yang tadi saya sempat singgung, ya, dua-duanya sama-sama mendapatkan keuntungan dari yang namanya PSN, di mana untuk sebentar ya, di mana untuk si beritanya kok berubah. Tadi saya udah persiapkan tapi beritanya berubah nih. Oke, jadi untuk PANI dia mendapatkan PSN sebesar 85 triliun, sedangkan BSDE sekitar 18 triliun. Jadi PSN itu bukan ibaratnya negara memberikan uang sebesar kalau misalnya PANI 85 triliun, ya, tidak. Dia negara bukan memberikan modal kepada swasta, tapi negara membantu dalam hal kemudahan untuk pembukaan lahan, kemudahan perizinan, dan kemudahan-kemudahan dari sisi kebijakan, sehingga bisa mempercepat visi misi pemerintah untuk kawasan tersebut. Ya. Jadi 85 triliunnya itu tetap keluarnya dari pihak swasta, dalam hal ini PANI. Kalau BSDE 18 triliun. Nah, melihat kondisi sekarang pada neraca, di mana untuk PANI dia hanya punya kas dan setara kas 1 triliun, ya, untuk PANI. BSDE
Dia punya 9,4 triliun ditambah investasi jangka pendek 1,3. Berarti dia punya 10,7 triliun. Katakanlah PSN itu dalam jangka waktu 5 tahun ya penyelesaiannya misalnya gitu. Artinya untuk BSDE dengan ada modal di tangan 10 triliun, kemudian labanya untuk 1 tahun kira-kira, nah, kita bisa lihat ya tahun 2023 laba bersihnya adalah 2,2 triliun, jadi gampangannya 2 triliun lah 1 tahun. Jadi artinya kalaupun dia harus mengucurkan 18 triliun dalam waktu 5 tahun ke depan, maka dia tidak perlu melakukan pinjaman ke bank. Artinya uangnya ada, bos, ya untuk BSDE. Sedangkan untuk PANI sudah jelas nih dari laporan keuangan. Dari mana 85 triliunnya? Ya kan? Dari mana 85 triliun? Dan ibaratnya kok bisa PSN-nya PANI jauh lebih besar daripada PSN-nya BSDE? Ya, kita sama-sama tahulah bahwa di belakang PANI ini siapa ya. Bukan Bos Aguan saja, tapi masih ada ibaratnya saudara angkat bisa dibilang, yaitu Tommy Winata. Ya, mereka ini udah seperti saudara kandung, walaupun mereka bukan saudara kandung. Ya, di mana untuk grup Agung Sedayu itu juga merupakan salah satu swasta yang sudah menyatakan siap untuk invest di IKN. Ya, jadi ini adalah beberapa nama yang menyatakan sudah siap untuk invest di IKN ya. Ada Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas Group. Sinarmas Group dalam hal ini berarti BSDE ya. Agung Sedayu Group dalam hal ini berarti adalah PANI. Terus ada Grup Jarum, Wings Group, Adaro, BRPT, ya, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra Group. Jadi nggak heran kalau BSDE dapat PSN, PANI juga dapat PSN. Ya. Cuma kok besarannya berbeda, ya itu tergantung kembali lagi kedekatan negosiasi dengan pemerintah seperti apa. Yang jelas, dengan menyatakan siap untuk invest di IKN, maka selain mendapatkan PSN untuk PANI, ya, Tommy Winata juga diuntungkan pada proyek yang ada di Rempang. Ya. Jadi yang ribut-ribut kemarin tuh untuk pasir silika tuh, di situ ada nama Tommy Winata. Kok bisa masuk? Karena di sana, di Rempang itu, ada perusahaan milik Tommy Winata yang mendapatkan hak pengelolaan terhadap 17.000 hektar kawasan Rempang sejak 2004. Jadi sejak 2004 itu dia sudah punya hak pengelolaan. Artinya dia boleh mengelola apapun di sana ya sejak tahun 2004, tapi nggak ada pergerakan sama sekali. Ya, nggak ada pergerakan nih. Jadi sekarang 2024, jadi 20 tahun, hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun tidak ada pergerakan, kok tiba-tiba di akhir 2023 ricuh ya di Rempang ya. Akhir 2023 atau awal 2024 lah, seperti itu. Ya karena itu tadi. Gua invest di IKN, gua dapat apa? Simpelnya begitu. Ya kan? Bisnis, bisnis as usual, bos. Simple banget. Ya. Nah, duitnya dari mana nih untuk membiayai si PSN 85 triliun? Jawabannya gampang, bos. Ingat yang tadi PBV-nya masih kurang dari 1 PBV-nya. Price to book value-nya masih kurang dari 1 untuk BSDE. Jadi kalau BSDE misalnya dikerek naik, kemudian dia right issue, masih gampang dong, ya kan? Nah, pertanyaannya untuk PANI gimana? Bisa nggak melakukan cara itu? Bisa, ya, bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena toh jumlah barang yang dipegang oleh emiten, ya Anda bisa lihat di sini, yang ada di masyarakat versus yang ada di emiten. Anda bisa lihat di sini.
PT Multi Arta memegang PANI sebesar 89%. Jadi artinya yang ada di market hanya 11%. Yang ada di market sedikit. 89% masih di tangan emiten. Jadi kalau emiten mau pompa, istilahnya 85 triliun PSN, kalau saya ibaratnya perlu 60 T deh. Atau gampangannya separohnya deh, 40 triliun. Kalau saya right issue sekarang di harga saat ini yaitu 5 ribuan, 5.400. Untuk mendapatkan 40 triliun, maka saya harus merelakan banyak sekali saham yang saya miliki, betul nggak? Simpelnya saya harus merelakan hampir separuh nih. Gampang-gampangan hitung berarti saya memegang perusahaan, kalau saya right issue sekarang nih, berarti punya saya terdilusi sebesar separuh. Artinya dari 89% saya tinggal punya sekitar 45%. Artinya saya bukan mayoritas dong. Kan begitu ya? Jadi apa yang harus dilakukan supaya tetap mayoritas dan saya bisa dapat katakanlah 40 triliun? Jawabannya adalah pompa naik harganya menjadi 10.000 atau 11.000. Kalau harganya naik ke 11.000, berarti market cap-nya meledak nih menjadi 185 kali 2 kan? 170 triliun. Di 170 triliun, kalau saya mau right issue 40 triliun bagi 170 kali 100. Artinya, saya cuma harus menerbitkan 23% saham baru. Betul nggak? Kalau gampang-gampangan hitung aja kalkulator. 23% kurang yang saya punya 89%. Artinya, saya masih pemilik mayoritas karena saya masih memiliki 65% saham di perusahaan. Jadi terjawab sudah kenapa perusahaan yang menguntungkan, manajemennya jelas, ya, kok mau-maunya masuk ke pasar modal. Biasanya perusahaan model begini, males. Lah ngapain? Saya udah profit kok. Saya nggak butuh modal. Jadi alasan dia backdoor listing, masuk ke bursa, itu adalah karena dia punya agenda lagi untuk di masa yang akan datang, yaitu melakukan right issue lagi. Ya. Pani ketika dia masuk ke bursa, dia menggunakan sistem backdoor listing ya. Jadi ibaratnya satu lembar saham pemegang, ibaratnya pemegang saham yang lama bisa tebus 32 lembar saham yang baru. Jadi biasanya seperti ini adalah rasio untuk backdoor listing. Nah, setelah melakukan itu, muncul lagi. Ibaratnya di bulan Desember tahun 2023. Right issue lagi. Ya, tambah modal lagi. Injek duit lagi. Ya, injek duit lagi. 10 triliun. Ya, 2 miliar lembar saham. Harga tebus 5.000. Berarti 10 triliunan. Ya. Ke depannya perlu 40 triliun. Simpel-simpelan itu. Pasti right issue lagi. Nah, supaya harga right issue-nya menarik, maka dia harus pompa harganya setinggi mungkin. Supaya dia bisa mendapatkan harga yang bagus untuk right issue. Ibaratnya orang yang mau tebus pun juga tertarik. Jadi ya simpel-simpelan dari 5.400 kerek naik ke 11.000, kemudian right issue-nya di harga tebus misalnya 8.000 ya. 11 ke 8 kan jauh tuh. Orang mau biasanya. Ya. Tapi kalau harga tebusnya dekat-dekat dengan harga market, orang biasanya agak malas seperti itu. Jadi itulah view dari saya tentang BSDE dan PANI, di mana dua-duanya sama-sama pelit dividen, dua-duanya dapat kemudahan dari pemerintah ya barusan ini dalam bentuk PSN.
Dan yang paling perlu modal adalah Pani, karena dia mendapatkan PSN yang jauh lebih besar, yaitu 85 triliun. Sehingga dengan Pantai Indah Kapuk 2 masuk ke bursa saham, sudah tentu tidak mungkin misinya selesai sampai dia melakukan backdoor listing ataupun right issue satu kali. Tentu tidak. Karena semakin besar kemudahan yang dia dapatkan dari pemerintah, maka semakin besar juga modal yang diperlukan untuk mengeksekusi keinginan pemerintah tersebut. Ingat loh, itu proyek strategis negara, bukan main-main. Jadi ibarat komitmen tinggi dari pihak swasta untuk bisa mewujudkannya. Karena kamu sudah diberikan kemudahan. Kamu harus sanggup. Karena kalau kamu nggak sanggup, dari awal ya nggak mungkin saya kasih kemudahan ini ke kamu. Seperti itu simpelnya. Ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Pani bisa ke 11.000 dalam waktu dekat loh ya? Artinya waktu dekat itu berarti setahun, maksimal setahun setengah. Ya, karena mumpung nih momentumnya ada. Ya kan, kalau tunggu nanti-nanti ya kelamaan, Bos. Ya kan? Ini kan sudah dikasih PSN, jadi kan kita harus segera mengerjakan. Menurut kalian bisakah Pani ke 11.000 dalam waktu kurang dari 1,5 tahun? Atau ibaratnya PSN itu hanya janji-janji angin surga yang mana Pani tidak bisa mengeksekusinya, bahkan tidak bisa mendapatkan partner strategis untuk bisa bersama-sama mengeksekusinya. Mungkin lebih baik pilih BSDE aja yang lebih aman, secara cash jauh lebih kuat, kemudian price to book value juga lebih murah. Saya ingin tahu pendapat kalian. Sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam trading sadis, sangat disiplin.